Oke, selamat malam, pagi, siang, ya tergantung teman-teman nonton. Kembali lagi di IB Channel. Oke, eh kemarin kita sudah melanjutkan lagi hasil eksperimennya kita, di mana kita sudah running si GTX 1660 di mini PC, dan saya coba runningin 4 jam. Dan apa hasilnya? Apakah kira-kira ATX power itu terbakar, karena ATX powernya juga kemarin cukup panas ya. Dan eh, apa sih resikonya kalau kita tetap running GTX 160 menggunakan SATA power yang ada bawaan dari PSU-nya si mini PC? Ya, kita switch videonya ke berikut ini. Yuk, switch. Oke, ini hasil sudah running dari, kalau kita lihat di sini, 4 jam ya, 4 jam 15 menit. Masih menggunakan konfigurasi yang sama. Saya masih menggunakan si power SATA. Langsung di sini split 2, satu ke VGA-nya dan satu lagi ke si arah si Ryzen. Berapa temperaturnya setelah running 4 jam? Ya ini ya, 44, 41, 44 derajat, 45, kadang 47, ada 46 ya, kadang 47. Ini bagian atas ya, kabel ya, kalau dilihat kabel ya 47 ya. Sementara kalau ke bawahnya 45, kalau di atasnya VGA langsung itu 43. Jadi kabel ini tuh panas ya. Jadi kalau kita lihat ke SATA-nya, yang SATA-nya, sorry, kurang ke atas 30-an 3. Dan ini kebetulan SATA-nya ini kenapa bisa terdapat turun, tapi tadi sempat 40-an ya. Nah, turun karena dia posisinya ketiup sama AC. AC-nya setting 27. Jadi ini dingin posisinya. Posisi dingin, ketiup AC, jadi dia ademan. Tapi apakah memang dia adem? Belum tentu ya. Coba. Oh, bawahnya adem nggak? Nah, tadi sih kalau ketutupan sama ini dia nggak adem ya. Jadi temperatur yang lain ya berapa nih? 29 ya. Prosesor juga heatsinknya cuma 30. Tapi ini udah 30-an. Ya, 32, posisinya ya anget lah ya. Posisi kabelnya anget. Tapi yang paling anget sih memang ini ya. Ini yang potensi kebakar adalah ini. Dan ini juga bahaya kalau diterusin ya. Asumsi saya kok ini kebetulan AC nyala. Tapi kalau AC nggak nyala mungkin dia bisa lebih tinggi lagi ya, lebih panas lagi, di atas 50 mungkin, dan lama-lama bisa terbakar. Listriknya berapa? Listriknya di 121 kalau 20-an naik. Kenapa saya naikin? Karena kalau nggak dinaikin hasratnya nggak dapet, cuma 22, ini bisa 23, tapi naik nih. Kalau dilihat lagi di sini ya, listriknya di 84 watt, 80 watt ya, jadi lebih tinggi. Tapi dengan seperti ini kita dapat hasil yang lebih baik, yaitu di 23,7-an ya, hampir 24. Dan kalau kita hitung lagi dia, aduh maaf, gempa nabrak gempa. Nah, jangan lihat ini dulu lah ya. Ini hasil dari si GTX ini. Kalau kita lihat, nah ini ya, saya coba GTX 160 ya, 23,51 MHz, average-nya jangan lihat yang ini ya, ini masih di atas ini tergantung lagi berapa menit terakhir kalau nggak salah. Kemudian kalau kita lihat dari grafiknya, ini kebetulan dalam 4 jam dari jam 7 PSS itu di setiap jam 7 sampai jam 11 ada payout ya. Kalau ini saya kalau dilihat dari ini adalah gabungan ya, gabungan dari semua mining yang saya punya, yaitu termasuk si rig ini ya, VGA rig ini. Nah, kalau lihat dari si GTX nya aja, ini jam 7 dia ada 0,000 ya, 0,002 lah ya gitu ya. Kemudian kita punya naik ke 40 di jam ini ya 7.15, dia naik dia naik ke 26. Kita coba perkecil deh ya, nah tiap 15 menit biar enak. 26, kemudian di 7.30 47, kemudian naik ke 69. Ini saya udah copy di sini ya, saya udah copy ke sini semuanya. 26, 47, 69, 128, terus sampai jam 10 di 299. Kalau kita ambil average-nya gitu setiap 15 menit, ini pendapatannya yang ini ya. Ini adalah pendapatannya, dan average-nya dari 24,17 per 15 menit. MBTC ya itu. Jadi
kalau kita bilang 1 jam itu adalah ada 4, 1 jam ada 4, 1 jam itu ada, saya turun gitu bentar. Oke, kita bilang 1 jam itu ada 4 kali 15 menit, maka 24 jam ada 996. Maaf. Ada 96 kali 15 menit dalam satu hari. Ini bentar, saya mau coba gedein. Aduh. Coba gedein ya supaya lebih gede. Oke, jadi 96 15 kali. Dan kalau kita kalikan dia, kenapa blur nih? Halo kamera, fokus please. Waduh. Oke, kalau kita kalikan dia dengan ini ya, average-nya berarti 96 kali 15 menit dikali dengan 24,75, maka dapatlah sekitar 2376. Ini dalam hal MBTC. Jadi sehari dapat 0,02378 MBTC per hari, atau equal dengan 0,000023760 BTC per hari. Maka dengan rate BTC sekarang 522 juta, maka kita dapat 12.000. Kita dapat 12.423 ini IDR per hari. Makanya yang saya bilang, kita selalu jualnya pada saat BTC di angka 600. Jadi kalau BTC di bawah 600 ya kita nabung ya. Karena kalau ini dikali dengan ini lumayan ya. Nah ini dapatnya 14 ribuan ya. Jadi ini sangat-sangat menarik untuk bisa menutupi biaya listrik yang lebih tadi. Jadi sifatnya menabung ya. Kalau lagi kecil begini, mendingan ditabung aja deh, jangan dijual ya. Nah, jadi kurang lebih estimate-nya sama ya. Sama-sama yang tadi disebut sama si NiceHash 12 ribuan. Cuman balik lagi naik turun, dan sudah ada faktor luck dan lain-lain. Jadi kurang lebih dapatnya sama. Dan ini sudah running 4 jam. Kemungkinan saya akan stop karena saya nggak akan mengandalkan ini lagi. Ini sangat-sangat berbahaya. Saya takutnya kalau ini kebakar, habis DVGA-nya. Kalau ini juga drop. Ini kabel ininya sih boleh dingin ya, kena tiup AC. Tapi kabel di belakangnya ini lumayan anget ya. Ini sih enggak. Ini kabel aman. Cuman ininya aja nih. Ini yang paling sering kebakar tuh selalu yang ketika nempel dengan VGA-nya ini. Jadi ini ya, yang nempel dengan VGA ini yang selalu sering kebakar. Dan kalau udah kebakar harus ganti deh. Nah, harus ganti, dan syukur-syukur masih bisa jalan VGA-nya. Dan biasanya kalau ganti-ganti kan asumsinya si pin-pin ini disolder dan lain-lain lah ya. Ya, ini ya. Kaki-kakinya ini kan disolder. Kalau ini disolder dan lain-lain, asumsinya ya biasanya sih ada aja kambuh penyakit yang lain-lain. Jadi ya ini cuma sebatas eksperimen aja, percobaan. Tapi saya nggak akan lanjutin lagi mining di sini karena terlalu beresiko. Karena kalau ini dilanjutin, saya takutnya VGA-nya rusak. Sayang ya. Jadi saya akan rubah cara miningnya. Saya ada tambahan lagi nanti caranya menggunakan other PSU, tapi tidak menggunakan power dari SATA, tapi menggunakan langsung power dari si riser-nya. Itu akan PCIe-nya, PCIe kabel langsung menuju si VGA tanpa melalui SATA power. Ini SATA power ini sangat-sangat tidak rekomendasi untuk VGA seperti ini ya. Kemudian itu dulu mungkin dari saya, semoga menambah pengetahuan buat teman-teman. Jadi bisa mining, iya, tapi powernya jangan dari sana. Terus gimana dong? Ya mau nggak mau ada tambahan modal lagi. Jadi mau mining. Kalau saya sih mau ya. Nah, tapi balik lagi teman-teman, mining itu nggak gampang, banyak dengan resikonya ya, dan butuh kesabaran untuk balik modal, dan nggak bisa langsung langsung cepat kaya. Nggak ada tuh kaya dari mining. Mungkin dari saya itu aja teman-teman. Terima kasih sudah mendengar update ya 4 jam. Saya nggak akan lanjutin lagi di malam. Saya akan matikan karena saya mesti tidur, dan AC-nya pasti saya matikan selama mining. Kalau yang ini sih dimatiin aman, udah terbukti ya. Ini sih udah running 2 bulan ya, dan tanpa AC running cukup baik. Dan kalau lihat di sini suhu ruangan di 28,9 memang ya, karena main ini kalau ini cukup panas. Kalau ini tidak nyala pasti bisa lebih dingin daripada itu, dan ditambah ini pasti makin panas ya kan. Jadi ini yang 34-nya adalah keluaran dari tengah-tengah si VGA itu 34, jadi cukup panas ya ruangannya memang kalau ada mining. Dan yang paling mengerikan di sini sebenarnya humidity-nya nih.
humidity-nya 35%, jadi sangat kering lebih tepatnya, karena semua nguap kali ya gara-gara CVGA ini. Jadi kayaknya kalau main ini jangan disatukan sama ruang kerja, saran ya. Ini saya juga akan pindahkan soon, nggak akan ada di sini karena kondisi ini kayaknya terlalu kering ya, bawaannya cepat capek makanya cepat kering. Oke, saya kira itu aja dari sekarang. Oke, terima kasih. Saya out. Bye bye you.